Solusi aman untuk mendukung perawatan jangka panjang tanpa efek samping seperti obat-obatan atau biaya tinggi seperti operasi. Ribuan orang percaya pada penggunaan susu sereal Officer Gold untuk melindungi tulang dan persendian, mengurangi nyeri secara efektif dalam 4 hingga 6 minggu penggunaan jangka panjang. Mengonsumsi Officer memperkuat tulang dan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan dengan berbagai vitamin dan nutrisi. Saya nggak akan pindah gitu, beli tetap melalui ini yang memang saya udah pernah beli dan nikmati sembuh gitu ya. Nah saya sendiri nggak tahu, memang sih banyak, saya bilang hati-hati, banyak pemalsuan gitu kan. Tidak, saya tahu gitu, tapi secara tahu diganti dusnya atau kemasannya belum sih sampai sekarang. Kalau untuk saya sih sangat-sangat bagus, dan mungkin yang penyakit seperti saya di lutut sakit, nggak bisa ditekuk, jalan susah, jadi jalan pincang-pincang, ya bukan hanya coba, tapi harus gitu untuk meminum supaya ya cepat sembuh. Iya, cuap-cuap. Saya gitu, tapi kan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penetapan ini dilakukan karena Arif diduga terlibat dalam perkara suap yang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dalam kasus ini, 3 perusahaan besar disebut turut terlibat, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Arif diduga menerima suap dengan nilai fantastis mencapai 60 miliar rupiah. Dana itu diduga dipakai untuk mengatur komposisi majelis hakim serta memastikan ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak bersalah atau onslah dalam perkara hukum yang tengah berlangsung. Muhammad Arif Nuryanta bukanlah nama baru di lingkungan peradilan. Lahir di Bangkinang, Riau, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Karawang, kemudian menjadi wakil ketua PN Bangkinang, dan menjabat sebagai ketua PN Tebing Tinggi serta ketua PN Purwokerto. Karir Arif terus menanjak hingga akhirnya dilantik sebagai wakil ketua PN Jakarta Pusat, puncaknya pada 7 November 2024. Ia resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggantikan Saud Marulitua Pasaribu yang dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Medan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Heri Swantoro. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan pada 10 Januari 2025, Arif melaporkan total kekayaan sebesar 3.468.401.351 rupiah. Selamatannya Pak? Kalau ngelihat bacaan dari jauh nggak kelihatan, terus kalau ngelihat orang tuh kayak. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Kejagung masih menelusuri aliran dana dari kasus suap tersebut. Saat kasus ini disidangkan, M. Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Kejaksaan menemukan bukti bahwa Arif menerima suap sebesar 60 miliar rupiah dari pengacara agar 3 terdakwa korporasi tersebut bisa divonis lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. Saat ini Kejagung masih mendalami apakah uang tersebut mengalir ke pihak lain atau tidak. Meski demikian, vonis yang diputuskan sesuai dengan yang diminta oleh para pengacara terdakwa. Itulah 3 majelis hakim. Apakah kemudian 3 majelis hakim mendapat itu atau tidak? Ini yang kami dalami.
tapi yang pasti putusannya sesuai dengan yang diminta. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Arif diduga menerima suap 60 miliar rupiah sebagai pemulus untuk mengatur vonis lepas atau onsloh terhadap 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng. Saat kasus ini bergulir, Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah barang bukti telah disita Kejagung berupa uang tunai dari berbagai mata uang dan sejumlah mobil mewah. Mobil mewah yang disita diantaranya Ferrari, Nissan GT-R hingga Lexus. 4 orang tersebut sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pusat, yang saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan aliran uang, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah menerima, diduga menerima uang tadi yang saya sampaikan sebesar 60 miliar rupiah untuk pengaturan putusan agar putusan tersebut dinyatakan onsloh, di mana penerimaan itu melalui seorang panitera namanya B. Berdasarkan hasil penyidikan dan barang bukti, keempat tersangka memiliki peran berbeda. Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap 60 miliar rupiah dari tersangka Marcella Santoso dan Arianto yang merupakan kuasa hukum korporasi. Uang diberikan melalui Wahyu Gunawan, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara yang berperan sebagai perantara suap dan gratifikasi dari Marcella dan Arianto kepada Muhammad Arif Nuryanta. Keempat tersangka ini kini telah ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV. I love it. You guys are so great. Saudara, Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa Muhammad Arif Nuryanta menerima suap sebesar 60 miliar rupiah dari pengacara agar 3 terdakwa saat itu yang merupakan korporasi korupsi ekspor CPO bisa divonis lepas atau onslah. Kemana saja dana ini dialirkan dan berapa total barang bukti yang telah disita? Sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Pak Harli Siregar. Selamat petang Pak Harli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung saja nih, ini seberapa penting sebenarnya untuk mengungkap perkara ini dilakukan oleh jaksa, Pak Harli? Terima kasih Mbak Cynthia, saya kira pertanyaan ini sangat fundamental dan sangat baik ya. Kami perlu sampaikan begini, bahwa tentu bagi jaksa bahwa pengungkapan kasus ini atau perkara ini sangat penting, mengingat bagaimana menegakkan kedaulatan hukum, kedaulatan negara, dan kepentingan masyarakat luas. Mbak Cynthia, saya mau sampaikan, yang pertama kita flashback ke belakang, ya, bagaimana masyarakat mengalami keresahan karena adanya kelangkaan kebutuhan minyak goreng pada saat itu. Betul. Dan ya, ditegakkan jaksa, dibawa disidik, ya, kemudian dibawa ke pengadilan, dan para pelaku ketika itu terkait dengan hak-hak negara itu tidak bisa dimintakan. Karena kenapa? Karena mereka katanya pada posisi di luar sistem, oleh karenanya dibebankan kepada korporasi. Nah, kemudian dalam perjalanannya bahwa jaksa kemudian melakukan penyidikan terhadap beberapa korporasi ini dalam rangka bagaimana menegakkan kedaulatan hukum dan kepentingan negara serta masyarakat itu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara itu. Nah, di dalam tuntutan
jaksa penuntut umum, kalau tidak salah itu sekitar 17 triliun kalau di total dari 3 korporasi, 100 miliar, 14 triliun dan 11 triliun dan 4 triliun lebih. Nah, ternyata kita lihat sekarang bahwa apa yang terjadi, seharusnya negara bisa mendapatkan hak-haknya, pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari pemulihan, justru di tingkat pengadilan ini dionslah. Artinya apa? Bahwa dari pelakunya juga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian keuangan negara, bahkan ke korporasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak logis. Ini saya kira yang harus dipahami oleh masyarakat dan siapa saja, bagaimana hukum itu harus kita fungsikan dalam rangka menjaga kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua, tentu kalau seperti ini yang selalu terjadi, maka ini akan bisa menjadi satu presiden buruk. Karena kenapa? Saat ini penegakan hukum ini kan tidak hanya kita lakukan terhadap orang, tetapi juga korporasi. Korporasi, betul. Ya, di banyak perkara-perkara lain begitu. Ya, jadi saya kira menjadi ingatan ya bagi siapa saja ya supaya berhenti melakukan cara-cara seperti ini. Artinya mari kita menegakkan hukum ini supaya negara bisa kita jaga. Pak Harli, lalu dari kasus ini sendiri, apakah hakim-hakim setidaknya kalau nggak salah ada 3 majelis hakim yang ditunjuk, apakah akan diperiksa juga, dan dari 3 majelis hakim ini apakah termasuk M. Arief saat itu? Nah, jadi kalau yang ketua sekarang dia posisinya kan wakil ketua, ya. Nah, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, jadi yang bersangkutan yang menunjuk ke 3 majelis hakim. Dan saat ini 2 orang dari majelis itu sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nah, kita sedang menunggu 1 orang lagi, ya, 1 orang lagi, dan kita mengharapkan jika hari ini yang bersangkutan datang, tentu kita akan melakukan pemeriksaan. Ini kalau dari total nilai barang bukti yang sudah disita berapa ini Pak Harli? Selain ada mobil dan juga uang yang disita dalam bentuk beberapa mata uang, ya? Ya, jadi baik Mbak Cynthia, memang saat ini penyidik sedang terus melakukan perhitungan karena hingga saat ini kan penyidik masih juga berada di lapangan melakukan upaya-upaya penggeledahan di berbagai tempat di beberapa provinsi. Ya, jadi barang bukti terus mengalir, dan seperti yang sudah diberitakan tadi, memang saat ini ada uang baik dalam bentuk mata asing maupun dalam rupiah, ya, yang digeledah, didapatkan, disita dari baik para tersangka yang sudah ditetapkan maupun dari beberapa tempat rumah, termasuk dari pengacara yang sudah ditetapkan juga menjadi tersangka. Dan saat ini kita juga sedang menunggu ya hasil dari penggeledahan di berbagai tempat itu, dan pada saatnya nanti tentu akan kami update, akan kami rilis apa terkait dengan barang bukti yang telah kita sita. Kalau Pak M. Arief ini menerima uang suap sebanyak 60 miliar rupiah ini diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau seperti apa? Dan apakah dengan cara ditransfer atau seperti apa nih Pak Harli berdasarkan penyelidikan sementara? Nah, tentu penyidik kan sudah memiliki kecukupan bukti terkait itu, ya, sebagai keterangan yang sudah disampaikan, ada yang menerima, ada yang memberikan, dan termasuk ketika yang bersangkutan menerima itu dari seseorang. Tentu kalau melihat itu kan kita lebih melihat kepada pola yang hand by hand, ya. Nah, jadi bagaimana nanti penelusuran lanjutannya, karena seperti ketika dilakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan kan di satu tempat itu justru ya ditemukan juga uang hampir mungkin lebih dari 1 miliar dalam bentuk mata asing. Jadi ini yang sekarang terus dikerjakan oleh penyidik, mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin dengan bagaimana mengungkap ini supaya lebih terang. Kami juga ingin kembali mengkonfirmasi Pak Harli, apakah hakim-hakim dari 3 majelis ini atau mungkin ada hakim-hakim lain yang diduga terlibat saat ini sedang menjalani pemeriksaan atau seperti apa? Siapa saja pihak-pihak yang saat ini diperiksa Kejagung? Nah, justru itu, jadi Mbak, sekarang kan majelis hakimnya itu 2 anggota itu sedang kita periksa. Nah, tentu nanti kita harapkan apakah
bagaimana keterangan para yang bersangkutan ini terkait dengan penerimaan yang diduga sampai 60 miliar ini, bagaimana aliran ke mereka, atau memang ini masih berhenti pada pihak tertentu, atau katakanlah tersangka yang sudah ditetapkan, atau memang semua ini ikut menikmati, karena hukumnya kan bahwa majelis hakim ini juga sudah memutuskan namanya menyatakan onslah. Nah, cuma apakah keringnya ini penyerahannya sudah selesai atau belum? Nah, ini sekarang yang terus digali oleh penyidik. Didalami terus. Terima kasih Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Pak Harli Siregar, sudah memberikan informasi di Kompas sore hari ini. Terima kasih Pak Harli, selamat sore. Trump baru saja mengguncang dunia dengan menerapkan tarif impor barang tanpa kecuali. Ekonomi goncang, nilai kurs terhadap dolar. Terkait kasus suap vonis bebas 3 korporasi sawit terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, dan turunannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung di 5 tempat yang berada di wilayah Jakarta pada Jumat, 11 April 2025, malam. Saat itu, Kejaksaan Agung sedang menyidik kasus korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya yang melibatkan mantan Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung, MA, Zarof Richard. Diketahui Zarof Richard saat ini masih menjalani proses hukum setelah diamankan terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik Kejaksaan Agung menemukan adanya alat bukti berupa dokumen dan uang yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Sabtu, 12 April 2025, penyidik Kejaksaan Agung kembali melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta dan sejumlah tempat lainnya di luar Provinsi Jakarta. Kemudian pada 12 April 2025 penyidik melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta dan malam ini juga menggeledah sejumlah tempat di luar Jakarta. Satu tempat yang digeledah adalah rumah Wahyu Gunawan, WG, yang menjabat sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Villa Gading Indah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik pun menemukan sejumlah barang bukti uang dalam bentuk sejumlah valuta asing. Bukan hanya di dalam rumah, penyidik Kejaksaan Agung pun menyita uang valuta asing di mobil Wahyu Gunawan. Selanjutnya penyidik pun menggeledah 2 rumah advokat Marcella Santoso, MS, dan Arianto, A. Kemudian, menggeledah rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan barang bukti uang dan sejumlah dokumen. Kemudian pada Sabtu, 12 April 2025, siang penyidik mengamankan 12 orang terkait temuan suap serta gratifikasi tersebut. Mereka digiring ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan. Mereka yang diperiksa diantaranya WG, MS, R, Men, DDP selaku istri dari R, IIN, BS sebagai sopir Men, dan 5 staf dari MS, yakni DHQ, Zul, ISF, AS, serta VRL sebagai tim advokat dari kantor firma hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang tersebut, pada Sabtu, 12 April 2025, malam, penyidik menetapkan WG, MS, R, dan Men sebagai tersangka. Abdul Kohar pun mengungkap bila pemberian suap bertujuan agar 3 korporasi sawit yang terjerat korupsi ekspor CPO divonis lepas atau onslah. Atas perbuatannya, tersangka Wahyu Gunawan dijerat dengan pasal 12 huruf A, Yungto pasal 12 huruf B, Yungto pasal 5 ayat 2, Yungto pasal 18, Yungto pasal 11, Yungto pasal 12 huruf B, Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Kemudian Marcella Santoso dan Arianto disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, Yungto pasal 5 ayat 1, Yungto pasal 13, Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Muhammad Arif Nurianta disangkakan melanggar pasal 12 huruf C, Yungto pasal 12 huruf B, Yungto pasal 6 ayat 2, Yungto pasal 12 huruf A, Yungto pasal 12 huruf B, Yungto pasal 5 ayat 2, Yungto pasal 11, Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka saat ini ditahan selama 20 hari ke depan. WG ditahan di rumah tahanan, Rutan, kelas 1 Jakarta Timur, MS, R, dan Men di Rutan Salemba. Sebagai informasi berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, diketahui bahwa pada 19 Maret 2025, 3 korporasi Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group dibebaskan dari semua tuntutan jaksa penuntut umum,
JPO, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara itu, dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU sebelumnya menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta Tenan Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.558.181.691,26 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta David Virgo selaku pengendali korporasi tersebut dapat disita, dengan ancaman pidana penjara selama 12 bulan. Sementara itu, Musimas Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 4.890.938.943.794,1 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta para pengendali Musimas Group, termasuk Insinyur Gunawan Siregar selaku direktur utama, akan disita untuk dilelang, dengan ancaman pidana penjara masing-masing selama 15 tahun. Para terdakwa diduga melanggar dakwaan Primair Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Download Tribun X sekarang. Masalah pada tulang dan sendi kini semakin sering dialami oleh mereka yang berusia paruh baya dan lanjut usia. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Kejagung masih menelusuri aliran dana dari kasus suap tersebut. Saat kasus ini disidangkan, M. Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Kejaksaan menemukan bukti bahwa Arif menerima suap sebesar 60 miliar rupiah dari pengacara agar 3 terdakwa korporasi tersebut bisa divonis lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri. Setelah 40, rambut uban akan tumbuh lebih cepat dan lebih banyak. Lihat, rambut ini seluruhnya
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta jadi tersangka dalam kasus dugaan suap fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya pada periode Januari 2021-Maret 2022. Suap tersebut berasal dari 3 perusahaan besar yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selain Arif, Kejaksaan Agung turut menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Panitera Muda Perdata Jakarta Utara bernama Wahyu Gunawan, kuasa hukum korporasi bernama Marcella Santoso, dan advokat bernama Arianto. Kasus ini terjadi saat Arif masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu, 12 April 2025, malah mengatakan, Marcella dan Arianto diduga memberi suap senilai 60 miliar rupiah pada Arif. Uang tersebut diberikan agar majelis hakim memberikan putusan on slag atau putusan lepas. Berdasarkan amar putusan, pada 19 Maret 2023 korporasi tersebut dibebaskan dari semua tuntutan jaksa penuntut umum, JPU. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut dianggap tak masuk ranah pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang mengadili perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebagai tersangka dugaan suap atau gratifikasi pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diperkirakan total uang diterima ketiga hakim itu senilai 22,5 miliar rupiah. Bagaimana kronologinya? Penetapan 3 tersangka itu diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung Jakarta pada Senin 14 April 2025 dini hari. Ketiganya adalah Juyamto yang duduk sebagai Hakim Ketua, Agam Syarif Baharudin selaku Hakim Anggota, dan Ali Muhtarom selaku Hakim Ad Hoc. Kohar mengungkapkan ketiganya turut menerima uang yang diberikan oleh pihak terdakwa korporasi. 3 korporasi yang berperkara itu diduga memberikan uang sebesar 60 miliar rupiah dalam bentuk pecahan dolar AS dan Singapura kepada Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Uang tersebut pertama kali diterima sebelum sidang kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah digelar. Kala itu, Arif Nuryanta memanggil Juyamto dan Agam untuk memberikan uang pecahan dolar AS yang jika dirupiahkan setara 4,5 miliar rupiah. Kemudian di rentang Oktober-November 2024, Arif kembali memberikan uang dalam pecahan dolar AS senilai 18 miliar rupiah kepada Juyamto. Oleh Juyamto, uang itu kemudian dibagikan pada majelis hakim dengan jumlah yang berbeda-beda. Juyamto menerima uang senilai 6 miliar rupiah, Agam 4,5 miliar rupiah, dan Ali Muhtarom senilai 5 miliar rupiah. Tidak hanya bagi ketiga hakim, Muhammad Arif Nuryanta juga memberikan uang kepada Wahyu Gunawan sebesar 50.000 dolar AS. Uang itu sebagai upah sebagai penghubung. Jadi uang 60 miliar itu diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu. Jakarta Pusat pada saat itu. Kemudian tadi saya sampaikan berapa yang diberikan kepada 3 majelis hakim. Sudah pada dengar semua. Pertanyaannya gimana sisanya? Inilah yang masih kami kembangkan. Apakah sisanya masih ada yang dibagi kepada orang lain ataukah seluruhnya dikuasai atau dalam penguasaan yang bersangkutan, yaitu tersangka MAN, tidak panjang ya. Tuh. Terus untuk penelusuran aset kepada 3 tersangka yang telah ditetapkan pada malam hari ini juga sama, masih terus berlanjut. Tadi saya sampaikan ada beberapa tempat atau rumah yang sudah digeledah, namun tidak sampai di situ saja. Penyidik bahkan malam ini juga masih bergerak, ya.
masih bergerak. Seperti apa hasilnya akan kami sampaikan perkembangannya pada waktu lain. Selain uang miliaran rupiah, Kejagung juga menyita sejumlah mobil mewah dan puluhan motor yang diduga terkait kasus ini. Apa saja barang bukti yang ditemukan oleh Kejagung? Di awal Kejagung telah menyita 4 unit mobil, 3 diantaranya merupakan mobil mewah, yakni Ferrari Spider, Nissan GT-R, dan Mercedes-Benz. Di lokasi penggeledahan lainnya, penyidik juga menyita 21 unit sepeda motor dari berbagai jenis dan 7 unit sepeda. Motor dan sepeda hasil sitaan itu pun telah dibawa ke Kejagung. Sepeda motor yang disita tergolong mewah dan berasal dari sejumlah jenama terkenal seperti Harley Davidson, BMW, Triumph, Norton, dan Vespa. Penyidik menduga barang-barang itu terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya penyidik Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam perkara dugaan suap atau gratifikasi di PN Jakarta Pusat. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus, Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sebelumnya bertugas di PN Jakpus, Marcella Santoso selaku kuasa hukum perusahaan, dan Arianto selaku kuasa hukum perusahaan. Sorotan pun mengarah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta yang merupakan aktor utama dalam kasus suap ini. Seperti apa sebenarnya sepak terjang Arif? Berdasarkan laman PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta merupakan pegawai negeri sipil berpangkat pembina utama muda golongan 4C. Ia dilantik sebagai Ketua PN Jaksel pada Rabu 6 November 2024. Nama Arif Nuryanta sebelumnya pernah jadi sorotan publik saat memutus lepas 2 terdakwa penembak Laskar FPI atau dikenal sebagai peristiwa KM 50 berdasarkan pertimbangan alasan pembenaran dan pemaafan pada 18 Maret 2022. Dalam LHKPN di KPK, harta Arif Nuryanta tercatat 3,1 miliar rupiah lebih. Laporan yang dibuat pada 31 Desember 2024 ini terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi, dan mesin serta surat berharga dan kas. Terungkapnya kasus suap di ranah peradilan ini menambah daftar panjang kasus yang melibatkan lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi alarm bahaya bagi kualitas penegakan hukum di Indonesia yang harus segera mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Jangan sampai publik beranggapan bahwa hukum di negeri ini bisa dibeli dengan uang. Kalau menurut sahabat Kompas, apa kira-kira penyebab kasus suap di ranah peradilan ini terus terulang? Coba segera gunakan metode baru saya. Diciptakan sama pabrik itu bagus sabun. Nah ini kita coba nih, kita sikat ya mas. Ayo putih. Ini tuntutan JPU. Kemudian terhadap tuntutan tersebut, masing-masing terdakwa korporasi diputus oleh majelis hakim, yaitu terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan terkait dengan putusan konselat tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AN melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak diduga sebanyak 60 miliar rupiah, di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui BG. BG tadi saya sebut Patra. Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan onslah. Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak.
parah teman-teman sekalian. Merenungkan sebuah tragedi yang mengguncang sendi-sendi keadilan di negeri ini. Suap senilai 60 miliar rupiah yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan tamparan keras bagi wajah hukum dan integritas peradilan di Indonesia. Angka fantastis tersebut bukan sekedar angka, melainkan representasi dari kerusakan sistem yang telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 60 miliar rupiah, bayangkan betapa banyak sekolah yang bisa dibangun, berapa banyak rumah sakit yang bisa dilengkapi, berapa banyak anak-anak yang bisa mendapatkan pendidikan layak dengan uang sebanyak itu. Namun uang tersebut justru digunakan untuk membeli putusan pengadilan, untuk mengaburkan kebenaran, dan untuk mengorbankan keadilan. Ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia yang mempercayakan keadilan di tangan para penegak hukum. Kasus ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan adalah fondasi negara hukum. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka runtuh pula lah fondasi negara kita. Bagaimana kita bisa berharap masyarakat mematuhi hukum jika para penegak hukum sendiri melanggarnya? Bagaimana bisa mengharap pada keadilan jika keadilan itu sendiri diperjualbelikan? Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus tuntut transparansi dan akuntabilitas yang penuh dalam proses hukum. Para pelaku usaha, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar menjadi efek jerah dan mencegah terulangnya kasus serupa. Lebih dari itu, kita perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan untuk menjamin integritas, independensi, dan transparansi lembaga peradilan. Mari kita perlu membangun sistem yang mampu melindungi para hakim dari tekanan dan godaan korupsi. Kita jadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem peradilan. Mari kita bangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Saudara-saudara sekalian, sahabat Action 007, keadilan bukan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan dengan uang. Keadilan adalah hak asasi setiap warga negara, dan kita semua bertanggung jawab untuk memperjuangkannya. Kasus suap 60 miliar ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu lemahnya penegakan hukum dan rendahnya integritas di beberapa sektor pemerintahan. Kita perlu melihat kasus ini sebagai cermin untuk merefleksikan diri dan memperbaiki diri sebagai bangsa. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana menghukum para pelaku,
tapi juga bagaimana mencegah agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa depan. Oleh karena itu, sahkan undang-undang perampasan aset. Ini merupakan suatu komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga peradilan, penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Reformasi internal di lembaga peradilan sebagai krusial. Sistem rekrutmen, pengawasan, dan pemberian sanksi harus diperkuat dan diperketat. Sahabat-sahabat Action 007, gaskan! Transparansi dalam pengambilan keputusan juga harus diutamakan. Selain itu, peran masyarakat sipil sangat penting dalam mengawasi jalannya proses hukum dan memastikan akuntabilitas para penegak hukum. Kita perlu aktif dalam memberikan kritik konstruktif dan mendorong terciptanya lingkungan yang anti korupsi. Partisipasi aktif masyarakat, baik melalui pengawasan langsung maupun melalui jalur-jalur formal seperti laporan dan pengaduan, sangat dibutuhkan untuk membendung praktek-praktek koruptor. Ingatlah, keadilan bukanlah monopoli segelintir orang. Keadilan adalah milik kita semua, milik rakyat Indonesia. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat membangun sistem peradilan yang bersih, adil, dan terpercaya. Mari kita tuntaskan kasus ini hingga tuntas dan menjadikan ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Jangan sampai 60 miliar rupiah ini menjadi angka yang sia-sia, tetapi kita jadikan pelajaran berharga bagi semua. Oleh karenanya, segerakan undang-undang perampasan aset. Ambil semua aset-aset mereka. Ini merupakan satu efek jera bagi mereka yang masih ingin korupsi. Sahabat-sahabat Action 007, gaskan yang terhormat. Lebih memprihatinkan lagi, saudara-saudara, bahwa ternyata terungkap fakta bahwa oknum yang terlibat dalam kasus suap 60 miliar ini juga diduga terlibat dalam pembebasan pelaku kasus pembunuhan di KM 50. Terungkap fakta bahwa oknum yang terlibat dalam kasus suap 60 miliar ini juga diduga terlibat dalam pembebasan pelaku kasus pembunuhan di KM 50. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya jaringan mafia peradilan yang telah lama beroperasi dan merongrong keadilan di negeri ini. Pembebasan pelaku KM 50 yang penuh dengan kontroversi dan menimbulkan kecurangan publik kini terhubung dengan kasus suap 60 miliar rupiah dan semakin menguatkan dugaan adanya upaya untuk menghalangi proses penegakan hukum yang adil. Kasus ini bukan hanya
bukanlah hanya tentang uang, bukan hanya tentang korupsi, tetapi juga tentang hilangnya nyawa dan hilangnya kepercayaan terhadap proses hukum. Dua kasus ini, kasus suap 60 miliar rupiah dan pembebasan pelaku KM50 saling terkait dan menunjukkan betapa sistemiknya masalah yang kita hadapi. Ini merupakan ancaman serius bagi kedaulatan hukum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Tidak hanya pada kasus suap 60 miliar, tetapi juga pada kasus pembebasan pelaku KM50. Semua pihak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diusut tuntas dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ada yang lolos dari jerat hukum. Kita harus memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan, bukan hanya untuk kasus ini, tapi juga untuk semua kasus yang telah menciderai rasa keadilan masyarakat. Sahabat-sahabat Action 007, gaskan yang terus semangat. Ingat, kita tidak boleh hanya berfokus pada hukum bagi para pelaku. Kita juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem hukum. Bagaimana mungkin praktek korupsi yang begitu besar dan terang-terangan bisa terjadi? Jelas ada kelemahan sistemik yang harus segera diperbaiki. Perlu ada reformasi yang komprehensif di lembaga peradilan, termasuk peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan peningkatan integritas para hakim dan aparat penegak hukum. Sistem rekrutmen hakim dan promosi jabatan perlu dibenahi agar lebih meritokratis dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sahabat-sahabat Action 007, gaskan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum juga penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Hakim dan aparat penegak hukum yang memiliki kesejahteraan yang layak akan lebih terbebas dari godaan korupsi. Namun, peningkatan kesejahteraan ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dengan segera sahkan undang-undang perampasan aset. Iya, sahkan undang-undang perampasan aset. Peran serta masyarakat juga sangat penting. Kita semua ini harus berani bersuara dan menolak segala bentuk tindakan korupsi. Kita harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang kita temukan. Kita harus membangun budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Kasus suap 60 miliar dan pembebasan pelaku KM50 yang dilakukan oleh oknum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini yang ditangkap merupakan suatu momentum bagi kita semua untuk melakukan perubahan. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga
dan mendorong reformasi yang berkelanjutan. Sahabat-sahabat Action 007, gaskan! Jangan sampai kasus ini terulang kembali di masa depan. Kita harus berjuang bersama untuk tegaknya keadilan, terciptanya Indonesia yang adil dan makmur. Alat bukan sembarangan alat. Ini adalah Iasilas, alat ajaib yang bisa menambal dan menyambung parabot rusak. Sangat praktis. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait penetapan tersangka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Kejaksaan Agung, kami telah terhubung dengan reporter Rizka Sasabila. Selamat pagi Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Hijul, Laura, dan juga pemirsa. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebelumnya telah menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan mantan wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kini menjabat menjadi ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan inisial AMN, yang mana kini telah ditahan di Rutan Salemba. Sementara itu tersangka lain yaitu WG yang berperan sebagai panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Jakarta juga telah ditahan, dan 2 orang lainnya yaitu merupakan MS dan AR yang berlaku sebagai advokat. Adapun perkara ini merupakan dugaan suap atau gratifikasi yang terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan perkara ini diawali dari penanganan kasus di Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian dikembangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun kasus ini berkaitan dengan putusan anslok dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit atau bahan baku minyak goreng, yang mana terdakwanya merupakan korporasi yang dilakukan pada periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 yang dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara itu urusan perkara pemberian fasilitas ekspor CPO turunannya ini kepada tiga korporasi, yaitu Permata Hijau Group, kemudian ada Wilmar Group, dan juga Musim Mas Group, dengan putusan pengadilan yang sudah dibacakan pada 19 Maret 2025 lalu. Sementara itu barang bukti yang juga telah disita oleh penyidik Kejaksaan Agung ini berupa uang tunai yang ditemukan di salah satu rumah dari para tersangka yang berada di Jakarta maupun di luar daerah, yaitu seperti puluhan ribu dolar Singapura, kemudian juga ribuan dolar Amerika, kemudian ratusan juta rupiah, serta 4 unit mobil mewah yang juga disita. Sementara itu untuk modus operandi yang juga disampaikan oleh Kejaksaan Agung ini seperti dugaan aliran dana sebesar 60 miliar rupiah yang diberikan oleh MS dan AR yang selaku advokat, yang kemudian diberikan kepada AMN melalui panitera WG untuk mengatur keputusan perkara agar anslok atau tidak terbukti salah, yang mana uang tersebut diberikan agar majelis hakim memberikan keputusan bebas atau membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa, serta memerintahkan pemulihan hak, kedudukan, kemudian kemampuan, kemudian harkat serta martabat para terdakwa seperti semula. Dan selain itu kini Kejaksaan Agung RI juga telah mengajukan kasasi untuk keputusan tersebut, dan juga
penyidik hingga saat ini masih melakukan penggeledahan di berbagai tempat di luar Jakarta, yang mana disinyalir ini merupakan tempat ataupun milik dari para tersangka tersebut. Dan dari keempat tersangka juga sebelumnya telah diperiksa sekitar 12 saksi, kemudian baru dari 12 saksi tersebut 4 orang tersangka yang tadi kami sebutkan ini baru ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah dibawa ke rutan dan akan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung dari tadi malam. Sementara itu demikian di Jo. Baik, terima kasih. Bacakan siaran pers Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap Mahkamah Agung terhadap dugaan suap atau gratifikasi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta, Humas MA 14 April 2025 menyikapi rilis pers penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 12 April dan Minggu 13 April 2025 terkait dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara CPO di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kita semua wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Perkara CPO di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait dengan 3 perkara yang masing-masing terregister pada tanggal 22 Maret 2024 dalam perkara nomor 39441 Pitsus TPK/2024 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa korporasi yang tergabung dalam Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Perkara tersebut ditangani oleh majelis yang sama dan telah diputus pada tanggal 19 Maret 2025 dan pada tanggal 27 Maret 2025 penuntut umum telah mengajukan kasasi. Majelis hakim yang terdiri dari D sebagai ketua majelis dengan hakim anggota adalah ASB dan AM telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsidiar penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. 6. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 27 Maret 2025 setelah berkas kasasi lengkap. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Pagi tadi, pimpinan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapim dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48/SK/SK/2/2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan.
Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption. Jakarta, 14 April 2025, juru bicara Mahkamah Agung Yanto, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Subandi SHM. Ya, ini tadi rapim, hasil rapim yang saya bacakan ya, demikian ya. Silakan. Baik, kita sudah mendengar apa siaran pers dari Mahkamah Agung. Ada 10 poin disampaikan tadi oleh Yang Mulia Profesor Yanto, dan ini merupakan hasil dari rapat pimpinan apa yang disampaikan oleh juru bicara tadi. Barangkali ada pendalaman pertanyaan, kami beri kesempatan kepada rekan-rekan media untuk disampaikan. 1, baju merah di belakang, nanti sebutkan nama, asal media. Kemudian kedua tembaknya ya, baju hijau. Oke, yang ketiga cukup 2 penanya. Oke, silakan, ada mic-nya. Oke, silakan. Ya, selamat siang. Nama saya Iman dari TV One. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saya langsung tanyakan saja ya Pak. Ya. Yang pertama, apakah nantinya MA akan menggandeng Komisi Yudisial untuk proses etik para hakim? Kemudian juga apakah mengenai putusan yang telah dilakukan oleh hakim-hakim tersebut, apakah nanti akan ditinjau kembali, meninjau ulang putusan lepas yang diduga ini juga dipengaruhi suap dalam kasus ini? Dan kemudian juga yang terakhir, apa pesan MA untuk publik mengenai integritas lembaga peradilan pasca kasus ini? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mau langsung dijawab atau satu tanding lagi? Oke, pesan publik. Oke, ada 3 pertanyaan dari Mas Iman TV One. Yang pertama, apakah MA akan menggandeng Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti kode etik berkaitan dengan para hakim dan aparatur peradilan? Ya, oleh karena itu sudah proses hukum, ya, tentunya kita tinggal putusan saja, tinggal tunggal. Kalau itu terbukti, ya berarti sudah melanggar etik dan dengan sendirinya melanggar hukum, ya. Karena ini kan sudah proses hukum, sudah disidik, ya kita tunggu proses persidangan. Kalau itu terbukti, ya sudah, dengan terbuktinya proses hukum, ya kode etik sudah dilanggar. Kemudian apakah putusan akan ditinjau ulang karena diduga ada suap gitu ya? Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ya tentunya akan diadili di tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi nantinya, ya. Yang ketiga, bagaimana pesan Mahkamah Agung untuk publik berkaitan dengan integritas Mahkamah Agung? Ya, berkali-kali pimpinan Mahkamah Agung, ya, dan intinya Yang Mulia Pak Sunarto kali-kali dan intinya selalu mengingatkan untuk tidak transaksional dan memberi contoh untuk hidup sederhana, ya, beliau juga kalau daerah nggak mau lagi disediain VIP room, kemudian kalau kunjungan dekat selalu dia hubungan pakai AS, ya, untuk mengurangi juga pengawalan dan sebagainya. Ya itu, jadi kalau Mahkamah Agung nggak intinya ya, pengawasan juga pengawasan Komisi Yudisial, pengawasan Bawas, PT, PN melekat, Siwas, itu Mas ya. Satgasus tadi sudah dibentuk, mulai besok mulai bisa dilihat baju-baju Bawas Satgas sudah beroperasi di PN. Ya. Oke, itu tambahan. Kemudian Mbak, silakan sebutkan nama dan asal. Saya Cindy dari Kompas TV, Pak. Pak, kalau dari peneliti bilang kasus korupsi di lingkungan hakim masih terjadi karena dari kasus-kasus sebelumnya tidak ada efek jerah. Kalau dari MA,
Apa yang akan dilakukan ke depannya agar kasus ini tidak terulang lagi, Pak? Sekaligus juga tadi untuk memastikan kepercayaan publik kepada hakim juga tidak turun. Itu aja, bisa. Ya, yang dilakukan ke depan ya sebetulnya kalau dari tadi ditanyakan dari segi pengawasan, kita punya 5 pengawasan kan, mulai di KJ, Bawas, Polpes ke depan kartu KPT, kemudian pengawasan melekat oleh ketuanya, kemudian Siwas itu masyarakat juga ya. Artinya kalau dari semuanya begitu repatnya ya. Cuman berkali-kali juga setiap pembinaan selalu ketua menekankan untuk tidak transaksional, atau untuk hidup sederhana, itu berkali-kali disampaikan seperti itu. Nah, kedepannya tadi juga penunjukan majelis dilakukan secara robotik. Ya, smart majelis ya. Jadi kalau di MA udah mulai ya, dari mulai smart, jadi udah mesin yang menentukan. Tapi ini ternyata tadi dari Rapim udah akan dilakukan seluruh Indonesia ya, melalui robotik smart majelis. Ya. Oke, tambahan dari saya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Juru Bicara, poin ada 10 poin. Di situ memang kita berusaha menekankan integritas dan kepercayaan publik untuk memberikan kepercayaan publik. Di antaranya adalah mengenai pola promosi dan mutasi kita akan perbaiki. Bahkan akan ada evaluasi secara menyeluruh ke hakim dan aparatur pengadilan di tingkat di wilayah PT DKI dan pengadilan agama juga ya. Jadi ini poin-poin tadi sudah sampaikan, hanya menekankan saja. Ada lagi pertanyaan? Masih kita buka, Yang Mulia? Ya, satu lagi karena ada rapat ini saya. Ada rapat. Oke, Mas itu pegang handphonenya, pegang mic. Oke, silakan. Saya Ridwan Pak dari Jawa Pos Pak. Siapa? Ridwan dari Jawa Pos. Ridwan. Ini kan salah satu tersangkanya kan Ketua PN Jaksel ya Pak. Apakah Mahkamah Agung sudah menunjuk penggantinya Pak dari tersangka MAN itu? Dan kemudian para tersangka ini kan adalah hakim Pak, dan berpotensi juga akan mengajukan pra-peradilan ya Pak. Nah, apakah MA juga menyikapi agar tidak terjadi konflik kepentingan dari pra-peradilan nanti Pak? Ya, terima kasih. Ya. Kalau pengganti ya karena ada wakil kan, sementara wakil biasanya kan itu ada Rapim atau DPM ya, lugu Rapim DPM. Jadi pimpinan pengadilan itu ketua dan wakil. Dalam ketua beralangan, wakilnya yang melaksanakan tugas ya. Kemudian tadi Mas mengenai peradilan ya, kalau peradilan kan hanya setiap orang ya, dikabul atau tidak ya, nanti kan proses persidangan di pembuktian ya. Ya, satu lagi tadi itu silakan Mas. Baik. Petugas tolong diberikan mic. Ya Pak, perkenalkan saya Ansari dari bisnis.com. Izin bertanya terkait upaya meminimalisir korupsi di judisial melalui penunjukan hakim dengan sistem robotik. Nah, itu mungkin boleh dielaborasi lagi bagaimana proses penunjukan hakimnya. Terus kapan bakal diterapin ke seluruh PN? Sama terakhir, kapan tadi pemberhentian sementara dari 3 hakim yang terjerat kasus ekspor negeri? Mas diterangkan oleh kapan? Dan kita dulu. Ya. Jadi robotik tadi kan baru hasil Rapim tadi ya. Kalau Mahkamah Agung kan sudah tadi hasil Rapim itu akan dipersiapkan dulu alatnya. Ya, segera dilaksanakan. Nah, terus kemudian apa tadi? Dinonaktifkan. Ya, sejak begitu mendapat surat dimulainya penyidikan, perintah penetapan tersangka. Ya. Kita sedang meminta penetapan. Komisi MA siang hari ini menanggapi kasus hukum yang diduga menjerat atau juga terjerat suap korupsi minyak goreng. Tadi Yanto Juru. Hanya di siaran langsung hari ini, diskon untuk 100 pelanggan pertama yang memesan susu Ovisure Gold. Cek. Sahabat-sahabat Action 007, gaskan. Kini sudah saatnya kita mengepalkan tinju
60 miliar. Itu uang rakyat yang dirampok, dipermalukan, diinjak-injak oleh oknum-oknum yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Mereka yang bersumpah demi hukum, yang seharusnya menegakkan kebenaran, malah menjadi dalang perampokan keadilan. Mereka jual beli keadilan seperti jual beli sayur di pasar. $60 miliar untuk apa? Untuk membebaskan penjahat, untuk menutup mata atas kejahatan, untuk mengotori martabat hukum negeri ini. Bukan sekedar korupsi, ini pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap rakyat, pengkhianatan terhadap negara, pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Dan yang lebih membuat darah kita mendidih, ternyata mereka juga terlibat dalam pembebasan pelaku KM 50. 2 kasus besar, 2 bukti nyata betapa busuknya oknum yang bersembunyi di balik toga dan palu hakim. Mereka bukan hanya koruptor. Mereka adalah pembunuh keadilan. Mereka penghancur kepercayaan rakyat terhadap hukum. Kita tidak akan tinggal diam, saudara-saudara. Kita tuntut hukuman seberat-beratnya. Kita tuntut transparansi. Kita tuntut reformasi total di lembaga peradilan. Kita tuntut. Kita tidak butuh janji-janji kosong. Kita butuh aksi nyata. Kita butuh keadilan yang sesungguhnya. $60 miliar itu bukan hanya uang. Itu adalah simbol dari ketidakadilan yang merajalela. Itu adalah tamparan keras bagi wajah hukum Indonesia. Kita harus lawan. Kita harus bersatu. Kita harus berjuang untuk merebut kembali keadilan yang telah dirampas. Hai para pengkhianat hukum, dengar baik-baik. 60 miliar uang haram yang modal, yang menodai baju putihmu, yang mencoreng martabat hukum negeri ini. Kalian pikir uang itu bisa membeli segalanya? Bisa membeli hati nurani? Bisa membeli keadilan? Salah besar. Uang itu hanya akan menjadi saksi bisu atas kebobrotan keadilan oleh kalian. Kalian bersembunyi di balik hukum, bermain-main dengan keadilan, menjual putusan sebagai pedagang, seperti pedagang kaki lima. Kalian mempermainkan nyawa orang, mempermainkan rasa keadilan rakyat. Kalian pikir kalian bisa lolos? Kalian salah. Mata rakyat mengawasi. Tangan hukum akan menjangkau kalian. Kita masih ingat pembebasan pelaku KM 50. Ternyata Anda juga ya yang menerima suap 60 miliar ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata jaringan mafia hukum yang
telah menggurita. Kalian satu persatu akan terbongkar. Kalian akan merasakan sendiri keadilan yang telah kalian rampas. Saat seorang ibu berusia 60 tahun tinggal bersama Iklan dulu, guys. Dia dikira sebagai pengantin. Ketika saya bertanya alasan, gaskan kembali. Kalian akan merasakan sendiri keadilan yang telah kalian rampas, wahai penegak hukum yang rampok. Sudah saatnya kita bersama-sama mendeklarasi perang melawan ketidakadilan, perang melawan korupsi, perang melawan kalian para pengkhianat hukum. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai keadilan ditegakkan, sampai Indonesia bersih dari para koruptor, sampai kalian merasakan ganjaran setimpal atas perbuatan keji kalian. Ingat itu. Kita tidak akan lelah meneriakkan kebenaran. 60 miliar bukanlah angka. Bukanlah hanya sekedar angka. Itu adalah jeritan hati nurani rakyat yang terluka. Itu adalah bukti nyata betapa sistem kita telah diracuni oleh para pengkhianat berdasi. Mereka bersembunyi di balik kursi empuk, menikmati kemewahan hasil kejahatan, sementara rakyat terhimpit kemiskinan dan ketidakadilan. Mereka menggadaikan keadilan demi perut mereka sendiri. Mereka menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap hukum. Mereka mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Tapi kita, rakyat Indonesia, tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan melawan, kita akan berjuang, kita akan membongkar semua kejahatan mereka. Kita akan memburu mereka sampai ke lubang tikus sekalipun. Kita akan pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita akan bangun sistem hukum yang bersih, adil dan bermartabat. Kita tidak akan menyerah. Kita akan terus berjuang sampai nafas terakhir. Ini bukan hanya tentang 60 miliar. Ini tentang masa depan Indonesia. Ini tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangkitlah rakyat Indonesia, lawan ketidakadilan, rebut kembali keadilan. Kalian salah besar. Uang tidak bisa membeli nurani, tidak bisa membeli keadilan, tidak bisa membeli rasa hormat rakyat. Kalian telah mencoreng seragam penegak hukum. Kalian telah menodai sumpah jabatan. Kalian telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Tapi kebohongan kalian tidak akan selamanya bertahan. Kebenaran akan selalu menang. Keadilan akan selalu ditegakkan. Kita akan terus berjuang, terus menyuarakan, terus melawan. Kita tidak akan berhenti sampai kalian semua mendapatkan hukuman yang setimpal.
Kita akan membangun sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Kita minta, kita akan menciptakan Indonesia yang adil dan makmur untuk generasi mendatang. Ini janji kita bersama, ini tekad kita, ini perjuangan kita. Hidup rakyat Indonesia, hidup keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak akan pernah lelah memperjuangkan keadilan. 60 miliar rupiah itu harga yang kalian bayarkan untuk menghancurkan kepercayaan rakyat kepada sistem peradilan. Itu adalah bukti nyata betapa rapuhnya fondasi hukum jika dibiarkan dikotori oleh tangan-tangan kotor kalian. Wahai pengkhianat-pengkhianat berdasi, kalian mungkin berhasil menutup mata sementara, menutup mulut sementara, tetapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Keadilan akan selalu menuntut pertanggungjawaban. Dan kita, rakyat Indonesia, akan menjadi mata dan telinga keadilan. Kita akan menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Kita akan terus mengawasi, terus menuntut, terus berjuang sampai seluruh jaringan mafia peradilan dibongkar tuntas, tas. Sampai setiap pelaku kejahatan mendapatkan hukuman setimpal. Sampai sistem peradilan kita benar-benar bersih dan adil. Ini bukan sekedar tuntutan. Ini adalah janji kita kepada generasi penerus bangsa. Janji untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi dan ketidakadilan. Majulah Indonesia. Segera sahkan undang-undang perampasan aset. Beri efek jerak kepada mereka. Siapa mereka? Mereka yang sudah merampok secara terang-terangan dengan mengandalkan dasi jabatan sumpah. Jangan pernah kalian berpikir bisa lolos dari jeratan hukum. 60 miliar rupiah, Instagram dan Mati Rasa 60 miliar rupiah akan terus menjadi bukti sejarah dan menjadi pembelajaran berharga untuk kalian semua yang sudah mencederai hukum. Amarah rakyat yang telah kalian bangkitkan itu tak sebanding dengan kepercayaan yang telah kalian hancurkan. Itu tak sebanding dengan keadilan yang telah kalian rampok. Kalian mungkin merasa berkuasa sekarang, berada di balik tembok hukum, tetapi ingatlah, hukum memiliki mata dan telinga di mana-mana. Kebenaran akan selalu terungkap dan keadilan akan selalu menang. Kita akan terus berjuang, terus melawan sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Kita akan menuntut transparansi dan akuntabilitas. Kita akan terus mengawasi setiap langkah proses hukum. Kita akan terus menyuarakan aspirasi rakyat
Kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang adil dan bermartabat, Indonesia yang bebas dari korupsi dan ketidakadilan. Perjuangan kita belum berakhir. Keadilan harus ditegakkan. Ingatlah para pengkhianat, 60 miliar rupiah bukanlah angka akhir dari kejahatan kalian. Itu hanyalah puncak gunung es dari korupsi yang merajalela di negeri ini. Kalian mungkin berpikir bisa membeli kebebasan dengan uang, tetapi kalian tidak bisa membeli hati nurani rakyat. Kalian tidak bisa membeli keadilan. Mereka telah mempermainkan hukum. Mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Mereka telah mencoreng nama baik Indonesia. Tetapi perbuatan mereka tidak akan pernah terlupakan. Nama mereka akan terukir dalam sejarah sebagai simbol ketidakadilan dan pengkhianatan. Takbir. Kita sebagai rakyat Indonesia akan terus berjuang untuk membersihkan negeri ini dari para koruptor. Kita akan terus memperjuangkan keadilan dan transparansi. Kita akan terus mengawasi setiap langkah pemerintah dalam penegakan hukum. Kita akan terus berjuang dan tidak akan pernah menyerah sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Ini adalah janji jiwa. Ini adalah tekad. Ini adalah perjuangan hidup rakyat Indonesia. Hidup keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 60 miliar rupiah hanyalah sebagian kecil dari kerugian yang telah kalian timpakan pada bangsa ini. Kerugian yang sebenarnya jauh lebih besar, yaitu kehilangan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Masalah pada tulang dan sendi kini semakin sering dialami oleh mereka yang berusia paruh baya dan 60 miliar rupiah
kawan-kawan. Sekali lagi, suap 60 miliar rupiah hanyalah sebagian kecil dari kerugian yang telah mereka timpakan pada bangsa ini, bangsa Indonesia ini. Karena kerugian yang sebenarnya jauh lebih besar, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Itulah warisan yang akan terus, warisan yang buruk yang ditinggalkan, yang akan terus menghantui Indonesia selama bertahun-tahun ke depan. Oleh karena itu, segerakan undang-undang perampasan aset, berikan efek jerak kepada mereka. Kegelapan tidak akan selamanya menang. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan keadilan akan selalu ditegakkan. Rakyat Indonesia akan terus menyulut api perjuangan, api yang akan membakar habis ketidakadilan dan korupsi di negeri tercinta Indonesia Raya. Akan terus berjuang, terus melawan, terus menuntut keadilan yang sebenar-benarnya. Kita akan terus mengawasi, terus memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas. Kita akan terus menguarakan aspirasi rakyat. Tidak akan ada tempat persembunyian bagi para koruptor. Keadilan akan menemukan kalian kemanapun dan dimanapun kalian berada. Saudara-saudara, perjuangan belum selesai. Keadilan harus ditegakkan. $60 miliar sebagai suap merupakan simbol dari pengkhianatan, ketidakadilan, dan keserakahan. Sebagai bukti nyata betapa sistem kita telah dibobol oleh mereka yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat. Tapi kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan terus berjuang. Kita tidak akan menyerah dan akan terus berjuang. Terus melawan, memperjuangkan keadilan, membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi dan ketidakadilan, Indonesia yang bermartabat dan dihormati di mata dunia. Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Mari bersatu bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Kita tidak akan pernah lelah untuk memperjuangkan hak-hak kita. Kita tidak akan pernah menyerah sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Ini janji, ini tekad, ini perjuangan. Rebut kembali keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini cocok untuk bapak ibu yang mau ngilangin uban cuma pakai shampoo. Haram nggak Ustadz? Enggak. Kemudian 5 lembar uang pecahan dolar Singapura sebanyak
nilainya 10. Kemudian 8 lembar uang pecahan Singapura yaitu masing-masing $2. Kemudian 7 lembar uang pecahan Rp100.000 per lembarnya. Kemudian 235 lembar uang pecahan Rp100.000. 33 lembar uang pecahan Rp50.000. Ringgit. 1 lembar uang pecahan ringgit 100. Kemudian 1 lembar uang pecahan ringgit yaitu nilainya 5 ringgit dan 1 lembar uang pecahan ringgit nilainya 1 ringgit. Kemudian 1 unit mobil Veran Spider, maaf Ferrari, agak gelap ya ini. Kemudian 1 unit mobil Nissan GT-R, 1 unit mobil Mercedes-Benz, dan ada lagi 1 unit mobil ini mereknya nggak tulis tapi ada di sebelah, bisa dilihat ya, Lexus ya kalau nggak salah Lexus. Jadi salam sejahtera, ya selamat siang. Sama dengan Pak Kapolri juga ini masih suasana lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Saya akan membacakan siaran pers Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap Mahkamah Agung terhadap dugaan suap atau gratifikasi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta, Humas MA, 14 April 2025. Menyikapi rilis pers penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 12 April dan Minggu 13 April 2025 terkait dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi dalam menangani perkara CPU di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung menyampaikan hal sebagai berikut. 1. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kita semua wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Perkara CPU di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait dengan 3 perkara yang masing-masing terregister pada tanggal 22 Maret 2024 dalam perkara nomor 39441 Pitsus TPK-2024 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa korporasi yang tergabung dalam Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Perkara tersebut ditangani oleh majelis yang sama dan telah diputus pada tanggal 19 Maret 2025 dan pada tanggal 27 Maret 2025 penuntut umum telah mengajukan kasasi. Majelis hakim yang terdiri dari D sebagai ketua majelis dengan hakim anggota adalah ASB dan AM
telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsidiar penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. 6. Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 27 Maret 2025 setelah berkas kasasi lengkap. Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik. Inilah dia senapan ketapel laras panjang, alat serbaguna dengan desain modern dan teknologi mutakhir. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Pagi tadi, pimpinan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapim dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48 KMA SK 2/2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption. Jakarta, 14 April 2025, juru bicara Mahkamah Agung Yanto, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Subandi SHMA. Ya, ini tadi rapim, hasil rapim yang saya bacakan ya. Demikian ya. Kita sudah mendengar siaran pers dari Mahkamah Agung. Ada 10 poin disampaikan tadi oleh Yang Mulia Profesor Yanto dan ini merupakan hasil dari rapat pimpinan apa yang disampaikan oleh juru bicara tadi. Barangkali ada pendalaman pertanyaan, kami beri kesempatan kepada rekan-rekan media untuk disampaikan. 1 baju merah di belakang, nanti sebutkan nama, asal media. Kemudian kedua mbaknya ya, baju hijau. Oke, yang ketiga. Cukup 2 penanya. Oke. Silakan. Ada mic-nya? Oke, silakan. Ya, selamat siang. Nama saya Iman dari TV One. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saya langsung tanyakan saja ya Pak. Ya. Yang pertama, apakah nantinya MA akan menggandeng Komisi Yudisial untuk proses etik para hakim? Kemudian juga apakah mengenai putusan yang telah dilakukan oleh hakim-hakim tersebut, apakah nanti akan ditinjau kembali, meninjau ulang putusan lepas yang diduga ini juga dipengaruhi suap dalam kasus ini? Dan kemudian juga yang terakhir, apa pesan MA untuk publik mengenai integritas lembaga peradilan pasca kasus ini? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mau langsung dijawab atau satu tanggung? Oke. Oke, ada 3 pertanyaan dari Mas Iman TV One. Yang pertama, apakah MA akan menggandeng Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti kode etik berkaitan dengan para hakim dan aparatur peradilan? Ya, oleh karena itu udah proses hukum, ya tentunya kita tinggal putusan saja. Kita tunggu. Kalau itu terbukti ya berarti sudah melanggar etik dan dengan sendirinya melanggar hukum, ya. Karena ini kan sudah proses hukum, sudah disidik. Ya kita tunggu proses persidangan. Kalau itu terbukti ya sudah. Dengan terbuktinya proses hukum ya kode etik sudah dilanggar. Yang kedua, kemudian
apakah putusan akan ditinjau ulang karena diduga ada suap gitu ya? Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ya tentunya akan diadili di tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi nantinya, ya. Yang ketiga, bagaimana pesan Mahkamah Agung untuk publik berkaitan dengan integritas Mahkamah Agung, hakim dan aparaturnya? Berkali-kali pimpinan Mahkamah Agung, ya, intinya Yang Mulia Pak Sunarto berkali-kali intinya selalu mengingatkan untuk tidak transaksional dan memberi contoh untuk hidup sederhana, ya toh. Beliau juga kalau ke daerah nggak mau lagi disediain VIP room, kemudian kalau kunjungan dekat selalu dia rombongan pakai AS, ya toh. Untuk mengurangi juga pengawalan dan sebagainya. Ya itu, jadi kalau Mahkamah Agung nggak intinya ya, pengawasan juga pengawasan Komisi Yudisial, pengawasan Bawas, PT, PN melekat, Siwas, itu Mas ya. Satgasus tadi sudah dibentuk, mulai besok mulai bisa dilihat baju-baju Bawas. Satgas sudah beroperasi di PNPN. Ya. Oke, itu tambahan. Kemudian Mbak, silakan sebutkan nama dan asal. Saya Cindy dari Kompas TV, Pak. Pak, kalau dari peneliti bilang kasus korupsi di lingkungan hakim masih terjadi karena dari kasus-kasus sebelumnya tidak ada efek jera. Kalau dari MA, apa yang akan dilakukan ke depannya agar kasus ini tidak terulang lagi, Pak? Sekaligus juga tadi untuk memastikan kepercayaan publik kepada hakim juga tidak turun. Itu aja yang mulia bisa. Ya. Yang dilakukan ke depan ya sebetulnya kalau dari tadi ditanyakan dari segi pengawasan, kita punya 5 pengawasan kan, mulai di KY, Bawas, Polres ke depan KPT, kemudian pengawasan melekat oleh ketuanya, kemudian Siwas itu masyarakat juga ya. Artinya kalau dari semuanya begitu repatnya ya. Cuman berkali-kali juga setiap pembinaan selalu ketua menekankan untuk tidak transaksional ya, atau untuk hidup sederhana, itu berkali-kali disampaikan Pak seperti itu. Nah, kedepannya tadi juga penunjukan majelis dilakukan secara robotik ya, smart majelis ya. Ini kalau di MA udah mulai ya, udah dimulai smart, jadi udah mesin yang menentukan. Tapi ini ternyata tadi dari Rapim untuk akan diberlakukan seluruh Indonesia melalui robotik smart majelis. Ya. Oke, tambahan dari saya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia juru bicara, ada 10 poin di situ. Selamatannya apa? Kalau ngelihat bacaan dari jauh nggak kelihatan, terus kalau ngelihat orang tuh kayak. Terungkap sosok 2 pengacara yang menyuap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Muhammad Arif Nuryanta alias MAN dengan duit senilai 60 miliar rupiah. Keduanya adalah pengacara bernama Marcella Santoso alias MR dan Arianto alias AR. Lantas seperti apa sosok pengacara tersebut? Marcella Santoso sempat dikenal menjadi pengacara anak buah ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo dalam perkara upaya menghalangi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain itu, Marcella juga pernah menjadi kuasa hukum Rafael Alun dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adapun dalam kasus ekspor CPO ini, Marcella merupakan kuasa hukum perusahaan produsen CPO Wilmar Group, kemudian Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Ketiga perusahaan tersebut diduga kuat menyogok Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Khohar mengatakan bahwa Marcella Santoso dan Arianto diduga telah memberikan suap dan atau gratifikasi kepada Muhammad Arif Nuryanta sebesar 60 miliar rupiah. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu diduga menerima uang puluhan miliar tersebut. Abdul Khohar mengungkapkan pemberian suap bertujuan agar 3 korporasi sawit yang terjerat korupsi ekspor CPO divonis lepas atau onslak. Muhammad Arif Oke, rekan-rekan sekalian, demikian tadi sekilas info tentang adanya kasus suap yang dilakukan oleh oknum
ketua dari PN Jakarta Selatan, dan saat ini sudah ditangkap dan ada beberapa juga yang terlibat dan masih terus pengembangan. Mari kita terus pantau, terus suarakan persoalan ini agar ya benar-benar berjalan transparansi. Jangan sampai ada jalan yang sebenarnya ini malah tidak ditangkap, teman-teman. Karena ini merupakan satu bentuk atau sejarah atau pembelajaran berharga bagi mereka oknum-oknum yang selama ini menganggap aman untuk selalu berbuat memperjualbelikan keadilan. Demikian pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.